selamat datang di YouTube saya. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana menyusun lingkungan jasa yang baik, yang mana bisa membuat konsumen itu bisa puas dengan jasa yang kita akan berikan. Seperti itu ya. Baik, langsung saja. Oke, jadi materi kita yang pertama itu adalah berjudul Crafting the Service Environment, atau bagaimana cara menyusun lingkungan dari suatu jasa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, the purpose of service environment atau tujuan dari membentuk lingkungan dari jasa tersebut itu adalah hal sebagai berikut. Yang pertama adalah shape customer service experience and behavior. Jadi kita membentuk pengalaman dan juga perilaku dari konsumen terhadap produk jasa kita. Gampangnya gini, ketika konsumen itu masih belum tahu jasa kita, maka mereka tidak tahu bagaimana cara memesannya juga. Nah, otomatis kita juga harus membentuk pengenalan cara proses dari jasa kita. Misalkan jasa kita adalah e-money gitu ya, atau e-wallet atau e-money. Nah, otomatis tidak semua orang pasti tahu bagaimana tata cara menggunakan e-wallet dan juga e-money tersebut, karena sistemnya juga masih belum mereka kenal. Otomatis kita harus membentuk service environment ini supaya mereka bisa mudah untuk memahaminya, gitu ya. Lalu yang kedua, signal quality and position, differentiate and strengthen the brand. Jadi kita membentuk kualitas dan juga positioning di dalam hati konsumen itu yang terbaik. Kita juga bisa membuat mereka bisa membedakan apa perbedaan produk kita atau keunggulan produk kita dibandingkan produk yang lainnya, kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah core component of the value proposition. Jadi nilai yang akan kita berikan pada pada konsumen itu akan tercermin dari service environment atau lingkungan dari jasa tersebut gitu. Lalu yang terakhir adalah facilitate the service encounter and enhance productivity. Jadi kita memfasilitasi supaya jasa yang langsung akan diberikan atau service encounter itu akan bisa menjadi lebih baik, semakin baik ke depannya, dan juga produktivitasnya makin naik. Otomatis jasa yang kita berikan itu bisa kita berikan dengan lebih banyak gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah model of environmental responses. Jadi yang pertama harus kita pikirkan adalah environmental stimuli and cognitive processes. Misalkan kalau di restoran otomatis jasanya minor, ya kan, jasanya minor, tapi produknya mayor. Barangnya mayor gitu ya. Kalau misalkan hotel itu kecenderungan adalah jasa murni, ya, kecenderungan jasa murni. Nah, dari sini kita juga harus paham bahwa lingkungan dari hotel ataupun restoran itu pasti memiliki komponen-komponen. Apa saja komponennya? Katakanlah ketika di hotel pasti ada yang namanya kamar. Di dalam kamar aja kita bedah ya, kasurnya ya kan, ada lampu tidurnya, ada jendelanya, ada selambunya juga, ada lampunya, ada AC-nya. Nah, semua hal itu harus bisa memberikan suatu nilai yang bagus gitu ya, matching satu sama lain, seperti itu. Di restoran pun juga akan demikian gitu ya. Nah, lalu kita lari dari environmental stimuli dan cognitive process ini masuk pada affective response atau pleasure and arousal. Jadi pleasure dan juga arousal ini itu adalah tingkat di mana konsumen itu bisa menikmati dan juga dapat bertindak atas segala jasa yang diberikan pada mereka, gitu ya. Nah, respon behaviornya biasanya adalah ini ya, bentuk respon behaviornya adalah approach or avoidance. Jadi mereka mendekati atau justru menjauhi produk tersebut, including time and money spent. Jadi kayak secara waktu dan juga uang itu mereka kalau bisa itu pelayanannya cepat, tidak lama, terus habis itu bayarnya juga lebih murah, katakanlah seperti itu. Dan cognitive processes including perception of a quality and satisfaction. Jadi kualitasnya pasti kan mereka punya ketika kita melihat suatu hotel yang bagus, kita pasti memikirkan
ini kayaknya hotel mahal deh, ini kayaknya hotel kualitasnya bagus tapi meskipun mahal, dan juga pasti kepuasannya juga tinggi. Nah, itu disebut dengan perception of quality and satisfaction, kayak gitu ya. Nah, tapi Russell, salah satu peneliti yang ada dalam pemasaran jasa itu mengatakan bahwa ada the Russell model of effect. Jadi ada efek yang berkepanjangan dari perasaan-perasaan yang dialami oleh konsumen. Nah, ini kita bagi sebenarnya berdasarkan seperti kayak kurva gitu ya. Kalau Anda tahu kan, sisi horizontal ya, sisi horizontal dan sisi vertikal. Kalau dari sisi horizontal ini ada semakin ke atas itu arousing ya, arousing semakin sadar ya, semakin paham gitu. Kalau semakin ke bawah itu sleepy, mengantuk gitu ya, ketika dia dikasihkan suatu jasa. Nah, ada sisi sebelah kiri itu unpleasant. Unpleasant itu adalah mereka semakin semakin menikmati, tapi kalau semakin ke kanan itu adalah pleasant. Nah, misalkan kalau karakteristiknya cenderung arousing dan juga exciting, arousing dan juga pleasant, mereka semakin sadar, mereka juga semakin menikmati, maka otomatis mereka tertarik gitu ya, semakin tertarik dengan produk yang kita berikan. Kalau produknya itu ternyata tidak begitu memuaskan, ya kebalikannya tidak begitu memuaskan dan cenderung mereka sadar, maka mereka stres. Jadi justru mereka malah distressing. Jadi kayak ngerasa ini jasa nggak enak, ini nggak memuaskan sama sekali gitu ya. Ketika mereka setelah membeli produk jasanya. Lalu kalau semakin ke bawah itu sleepy, mengantuk gitu ya. Udah mengantuk, habis itu mereka nggak begitu menikmati, maka mereka bosan gitu ya, kecenderungan bosan. Tapi kalau mereka mengantuk, tapi mereka itu menikmati, mereka cenderung rileks. Contohnya apa? Misalkan Anda pijat, terapi, spa, atau mungkin perawatan wajah gitu kan. Otomatis kan Anda bisa tidur di tempat tidur yang disediakan oleh spa tersebut gitu ya, untuk merawat wajah Anda. Nah, hal-hal seperti inilah yang disebut dengan relaxing gitu, atau relax gitu ya, nyantai aja gitu. Nah, itu disebut dengan Russell model of effect. Jadi kita tahu ciri-ciri dari psikologi dari konsumen kita ya, ciri psikologi konsumen kita, lalu kita cari di titik manakah mereka mengalami psikologi saat itu ketika membeli produk jasa kita, kayak gitu ya. Nah, ini adalah selanjutnya the service scape model. Dari dari sini kita bisa lihat bahwa yang pertama harus kita bahas adalah environmental dimension. Nah, environmental dimension ini di dalamnya ada ambient condition. Ambient condition ini hampir sama dengan kondisi secara real yang bisa kita rasakan. Yang pertama adalah temperatur, ya, suhu dari ruangannya bagaimana, air quality ini adalah kualitas udaranya gitu ya. Terus habis itu noise, itu gangguan yang berisik gitu ya, musiknya enak apa tidak, terus odor dan seterusnya, macam-macam. Nah, tapi ini semua itu sepertinya sih contoh hotel gitu ya, kayak hotel gitu ya. Terus habis itu space and or function, itu layoutnya bagaimana, layout ini adalah desain dari hotel tersebut itu seperti apa sih, katakanlah ini saya contohkan hotel gitu ya. Lalu ada equipment, peralatannya apa saja sih yang mendukung di situ, katakanlah ada sofa, ada vas bunga yang berada di ruang tamu gitu ya, resepsionis dan seterusnya. Lalu ada furnishing ini adalah beberapa produk yang memang bentukannya itu bukan pabrik tapi handcraft gitu ya, atau furniture yang memang mencoba untuk memberikan kesan estetika yang lebih baik gitu ya. Misalkan meja dari kayu yang yang bentuknya unik gitu kan, seperti itu. Lalu ada sign, symbol, and artifact. Nah, ini misalkan contoh-contoh, ada sign itu ada tanda tangan gitu. Katakanlah tanda tangan yang dikasihkan oleh presiden atau tokoh tertentu yang
pernah datang ke jasa tersebut atau produk jasa tersebut, itu menandakan bahwa produk ini itu dipercaya oleh orang yang memberikan tanda tangan seperti itu ya. Terus ada personal artifact, jadi artefak secara personal kepemilikan tertentu gitu ya. Katakanlah patung dari pemiliknya yang dipajang di depan jasanya gitu ya. Atau mungkin justru foto dari pemiliknya ditaruh di ininya, ditaruh di logonya gitu ya. Itu termasuk dari personal artifact. Lalu ada style of decoration. Nah, ini hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi, layout gitu ya. Terus ada holistic environment. Jadi holistic environment itu apa ya? Dari seluruhan environmental dimension ini kita gabungkan secara holistik yang sudah lengkap gitu ya. Untuk membentuk apa? Perceived servicescape. Nah, servicescape itu adalah pola pandang terhadap suatu jasa yang dilakukan oleh konsumen gitu ya. Jadi persepsi servicescape. Tapi dari persepsi tersebut ada yang disebut dengan moderators atau hal-hal yang mempengaruhi gitu ya, hal-hal yang mempengaruhi. Nah, di sini barulah dipecah menjadi dua, yaitu adalah employee response moderator dan juga customer response moderator. Nah, gini, ketika jasa itu diberikan, pasti ada faktor-faktor yang di luar kendali gitu ya. Ada faktor-faktor yang di luar kendali. Misalkan seberapa karyawan itu bisa memberikan respon yang baik terhadap jasa tersebut, atau justru ketika konsumen itu memberikan respon yang komunikasi ya, katakanlah komunikasinya cukup baik atau tidak gitu. Terkadang suatu jasa itu tidak bisa tersampaikan dengan baik atau diberikan dengan maksimal karena konsumennya tidak memberikan komunikasi dengan baik. Katakanlah konsumen ini ingin katakan dia ingin memesan jasa yang ciri khasnya adalah ABC gitu. Tapi ketika dikasihkan ABC ternyata ada pilihan lain yaitu D gitu. Contohnya misalkan gini. Anda katakanlah pesan GoFood gitu. Anda pesan makanan lewat GoFood. Anda minta, Pak, saya minta tolong nanti sambelnya dikit aja, nggak usah kecap. Terus habis itu minyaknya dikit juga gitu. Katakanlah seperti itu. Tapi setelah datang ternyata katakanlah ada minuman tambahan. Padahal Anda nggak pesan. Nah, inilah yang disebut dengan customer response moderator yang kurang baik ataupun employee response moderator yang kurang baik. Tergantung kasusnya gitu ya. Siapa yang sebenarnya nggak ngerti dengan pesanan tersebut. Nah, tapi setelah itu kita masuk ke dalam sisi internal responses. Nah, internal responses ini kita bagi ke dalam sisi produsen dan juga sisi konsumen. Kalau dari sisi produsen itu masuknya pada employee atau karyawan kita. Nah, secara kognitif itu bagaimana keyakinannya, kategori dari produknya, symbolic meaning, jadi kayak simbol-simbol tertentu yang diucapkan gitu ya. Kayak misalkan 1000 itu karena orang sekarang tuh lebih kekinian, 1.000 rupiah itu jadi 1k rupiah gitu, kata itu symbolic meaning juga. Lalu ada secara emosional, mood sama attitude. Nah, ini yang harus diberikan treatment yang baik. Jangan sampai karyawan kita itu moodnya selalu nggak baik, etikanya juga buruk ketika melayani, itu jangan sampai. Lalu ada juga secara psikologikal ketika memberikan jasa tersebut, dia ini ngerasa sakit nggak, ngerasa nyaman nggak, ngerasa perpindahan untuk untuk bekerjanya itu lebih fleksibel atau tidak gitu ya. Terus habis itu physical fit ya, sama juga kesehatannya bagaimana. Nah, itu ukuran-ukuran secara internal responses yang mempengaruhi bagaimana respon dari karyawan ketika akan memberikan suatu jasa gitu ya. Tapi di sisi konsumen kita juga harus memikirkan hampir sama juga, ada kognitif, ada emosional, ada psikologikal. Tapi semua hal ini itu berbeda cara treatmentnya. Bagaimana cara treatmentnya? Gini, ketika karyawan yang merasakan hal tertentu, kita bisa mentreatment itu melalui sumber daya manusia. Tapi ketika customer yang merasakan seperti itu, maka kita harus mentreatmentnya dengan lebih sopan,
lebih membantu dengan lebih lebih bisa mengatasi problemnya dia, melihat secara emosionalnya dia bagaimana gitu ya. Misalkan dia secara emosional ternyata kelihatan capek, lagi nggak semangat gitu ya. Otomatis kita harus bisa memberikan jasa sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Supaya apa? Supaya dia tidak kecewa dengan produk yang kita berikan atau jasa kita gitu ya. Lalu selanjutnya barulah kita masuk ke dalam sisi behavior atau perilaku gitu ya. Nah, di sisi perilaku ini kalau dari employee tadi dibagi menjadi approach-nya atau pendekatannya adalah affiliation, exploration, stay longer, commitment, carry out plan. Terus kita harus menghindari apa saja gitu. Ya kebalikannya dari approach-nya ini. Jadi pendekatannya kita affiliation tadi. Jadi kita kaitkan apa sih yang terjadi sama karyawan kita kalau dia ini ternyata tidak begitu bagus ketika memberikan suatu jasa. Terus habis itu exploration, kita menggali bersama juga. Stay longer ini kita coba untuk membentuk kebiasaan melalui kita membentuk kebiasaan melalui karyawan yang bekerja di kita itu tidak boleh turnovernya tinggi gitu. Jadi turnover itu pergantian atau mereka itu melamar resignnya itu jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak. Supaya apa? Supaya mereka bisa bekerja sama satu sama lain seperti itu ya. Lalu ada komitmen. Nah, komitmennya ini macam-macam sih, bisa dari gajinya, kenyamanan bekerja, atau lingkungannya. Nah, ini harus kita gali juga. Lalu ada carry out plan, itu rencana jangka panjangnya dia dalam perusahaan kita itu seperti apa. Apakah dia karirnya itu ingin naik atau bagaimana. Nah, itu juga harus kita kita dekati gitu ya. Nah, hal yang harus kita hindari apa? Yang harus kita hindari adalah ya salah satunya tadi turnover yang tinggi itu jangan sampai terjadi. Nah, apa itu turnover? Nanti akan saya berikan di contoh kasus gitu ya. Nah, dari sisi konsumen ada yang namanya approach juga. Approach yang bisa kita lakukan adalah attraction. Kita membentuk perhatian supaya mereka bisa melihat produk kita, ya, tertarik dengan produk kita. Lalu ada stay atau explore. Kita cari nih, kita explore apa sih sebenarnya kebutuhan atau keinginan mereka. Lalu spend money. Usahakan sebisa mungkin mereka bisa rela untuk menghabiskan uang mereka di produk kita. Lalu return adalah seberapa besar mereka akan kembali. Usahakan mereka harus bisa kembali lagi ke usaha kita atau produk kita. Terus selanjutnya adalah carry out plan. Nah, apa rencana jangka panjangnya mereka gitu ya. Ini kita harus juga memikirkan supaya apa? Supaya kita bisa tahu kepuasan dari produk kita itu seberapa besar. Kalau mereka nggak puas, ya kita harus melihat apa faktornya yang bikin nggak puas. Nah, ini yang harus kita tingkatkan seperti itu ya. Nah, avoid itu berarti ya kebalikannya, sama seperti yang di karyawan, di konsumen juga demikian, kita hindari. Lalu social interaction, setelah itu kita gabungkan dua hal ini, muncullah social interaction between and among customer and employee. Jadi antar konsumen, antar karyawan, antar konsumen dan karyawan. Nah, itu harus terbentuk behavior yang baik gitu ya. Nah, itu servicescape model. Nah, seringkali beberapa teman saya itu mencoba untuk melihat faktor-faktor tertentu di servicescape model ini untuk dimasukkan ke dalam riset tugas akhir, terutama untuk variabel gitu ya. Misalkan temperaturnya temperaturnya itu dingin, musiknya itu tergolong lagu-lagu metal gitu ya katakanlah, terus habis itu nggak berbau ataupun wangi dari suatu ruangan. Apakah akan mempengaruhi orang untuk membeli produk jasa katakanlah barber gitu ya. Di barber kan gitu. Jadi musik lagu-lagunya itu musik-musik metal gitu ya kalau cowok-cowok biasanya, atau mungkin musik-musik rock, atau mungkin musik-musik yang
pop alternatif lah ya. Nah itu bagaimana pengaruhnya terhadap orang yang nyaman nggak dia di barber gitu ya. Beda kalau misalkan di tukang cukur Maduraan ya atau tukang cukur tradisional, lagu-lagunya pasti lagu-lagu tradisional atau dangdutan gitu katakan seperti itu. Nah itu pengaruhnya juga besar terhadap keputusan orang untuk kembali lagi mengambil jasa potong rambut tersebut seperti itu ya. Nah ini adalah dimension of service environment. Jadi ada dimensi dari lingkungan jasa. Ya, yang pertama adalah interior display. Nah, di dalam tokonya ya, atau mungkin dalam store yang kita bentuk. Lalu ada social dimension. Social dimension ini lebih luas lagi, ya, antar konsumen, antar karyawan, antar konsumen dan karyawan, atau mungkin masyarakat luas gitu ya. Lalu ada exterior facilities. Exterior facility ya, yang dari luar. Katakanlah kalau toko itu bukan toko ya, katakanlah perbankan di luar itu dari luar kelihatannya eksteriornya bagaimana, bagus apa tidak. Terus habis itu ada general interior. Nah ini adalah kalau bedanya interior display sama general interior itu, kalau interior display itu lebih kepada informasi apa saja yang akan kita tampilkan di situ. Tapi kalau general interior itu kayak misalkan dindingnya itu warna apa, terus habis itu di situ tuh ada furniturnya apa saja dan lain sebagainya. Lalu store layout ini tata letak. Jadi tata letak katakanlah kasirnya sebelah mana. Ya, kalau di perbankan itu teller sebelah mana, tempat duduk ruang tunggu buat nasabah di mana, CS sebelah mana, kantor dari pimpinan cabang ditempatkan di mana. Nah itu termasuk dari store layout gitu ya. Nah tapi ada beberapa riset yang mengatakan bahwa ada the effect of ambient condition. Apa? Ini adalah bagian-bagian lingkungan jasa yang paling sering mempengaruhi jasa tersebut, gitu ya. Mempengaruhi orang itu puas atau tidak dengan jasa yang diberikan. Yang pertama adalah musik. Nah ini beda-beda ya. Kalau misalkan Anda berbelanja ke Gria Batik di Jogja ya lagu-lagunya lagu-lagu Jawa yang pakai instrumen Jawa gitu ya. Kalau ke Bali juga sama. Terus habis itu kalau kita masuk ke mall pasti kan instrumen musiknya musik jazz gitu ya, lebih sering musik jazz. Apalagi kalau ke Matahari katakanlah itu musik jazz. Kalau kita masuk ke barber lagunya pop, rock gitu, seperti itu. Kalau kita ke Misetan gitu ya, Misetan atau kalau di Jombang kan ada Gacoan gitu ya. Pasti lagunya lagu-lagu metal semuanya karena memang menggambarkan secara nggak langsung ini loh ciri khas dari jasa mereka gitu ya. Nah yang kedua adalah scent atau istilahnya itu pewangian atau bebauan yang ada di situ gitu ya, di toko tersebut atau di service store tersebut. Lalu ada colors, warna yang ada entah dari dinding sampai ke produk sampai ke fasilitas-fasilitas yang ada gitu ya. Lalu ada lighting yaitu pencahayaan gitu. Kalau kafe yang kafe yang untuk candlelight dinner ya lightingnya nggak usah terang-terang sekali. Kalau untuk keluarga besar ya, kalau restoran untuk keluarga besar ya lightingnya harus terang gitu ya. Atau mungkin barber itu lightingnya juga harus terang dan seterusnya kayak gitu ya. Nah selanjutnya materinya adalah mengenai managing people for service advantage. Jadi bagaimana cara kita memanage atau mengelola human atau orang-orang yang ada atau karyawan kita untuk keuntungan dari suatu jasa gitu ya. Jadi ini kaitannya juga sangat terkait dengan sumber daya manusia gitu ya. Bagaimana kita membentuk orang-orang tersebut supaya atau karyawan-karyawan kita supaya mereka bisa memberikan nilai lebih pada jasa yang kita berikan gitu ya. Contohnya di sini adalah service employee are extremely important. Kenapa karyawan itu sangat penting dalam dalam jasa? Satu,
frontline is a core part of product. Nah, frontline ini maksudnya adalah orang karyawan yang berada di garis depan untuk melayani konsumen. Itu adalah elemen paling utama dalam produk jasa, ya kan? Contohnya apa? Misalkan kayak perbankan tadi, ya teller CS itu adalah poin penting mereka, gitu. Poin penting dari usaha perbankan itu di situ. Lalu yang kedua adalah frontline is the service firm. Nah, orang-orang yang berada di garis depan ini itu merupakan jasa dari perusahaan tersebut. Nah, bersama dengan yang pertama gitu ya. Tapi ini lebih dikedepankan lagi. Nah, yang ketiga, frontline is the brand. Nah, mereknya itu kebentuk dari siapa ya? Orang-orang garis depan ini, karyawan-karyawan garis depan ini. Yang keempat, frontline affects sales. Nah, ini yang penting juga. Jadi, orang-orang yang bekerja di garis depan itu mempengaruhi penjualan, gitu. Semakin bagus pelayanannya, ya penjualannya juga makin tinggi, gitu ya. Frontline is a key driver of customer loyalty. Nah, ini kunci orang-orang yang berada di garis depan itu adalah kunci utama dalam membentuk loyalitas konsumen, seperti itu ya. Lalu frontline is determine productivity. Nah, orang-orang yang berada di garis depan itu memberikan memberikan gambaran seberapa bagus produktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, seperti itu ya. Jadi kayak misalkan kayak teller gitu ya, mereka melayani konsumen dengan dengan prosedur yang cukup strict, harus senyum, sapa, salam, menanyakan keperluan, terus habis itu menghitung uangnya, terus habis itu sesegera mungkin menyelesaikan pesanan atau jasa tersebut dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, tapi ada sisi balik di balik semua itu. Apa? Frontline work is difficult and stressful. Jadi pekerjaan di garis depan itu sangat sulit dan membuat stres. Kenapa? Karena kita harus bertemu langsung dengan segala jenis karakter dari konsumen, gitu ya. Ada yang cerewet, ada yang ada yang lemot, ada yang lupa bawa berkasnya, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, itu susahnya dan kita harus sabar. Kenapa? Karena kita kita harus membuat penyampaian yang sama pada orang yang banyak gitu. Nah, ini yang menjadi rasa stres gitu ya. Nah, itulah kenapa teman-teman saya juga mengatakan sempatkanlah hari minggumu untuk love yourself gitu. Minimal tuh bisa makan enak gitu ya, bisa istirahat dengan cukup. Supaya apa? Supaya Anda tidak stres gitu, seperti itu. Nah, ini adalah the cycle of failure from service gitu ya. Jadi Anda tahu roda perputaran dari setiap hal yang ada di dunia ini itu termasuk juga ada di sisi employee yang sisi orange dan juga biru adalah customer. Nah, ini kalau yang orange-nya adalah employee cycle, yang ini adalah customer cycle. Ini adalah ciri-ciri di mana ada komunikasi yang kurang baik antara employee atau antara karyawan dengan konsumen yang bisa terekam dan mencirikan bahwa servisnya kurang baik dan cenderung gagal untuk diberikan. Yang pertama saya baca untuk employee dulu ya. Employee yang pertama adalah payment of low wages, gajinya kecil. Nah, ini sudah ciri-ciri bahaya untuk service gitu ya, bisa bahaya gitu. Terus ada minimization of selection effort. Jadi dari sisi seleksi tidak begitu ketat, orang masuk aja gampang mudah, itu juga bahaya. Seperti itu minimization of training, jadi nggak ada pelatihan sama sekali, ini bahaya juga. Lalu employee become bored, jadi karyawannya gampang bosen. Nah, ini bahaya juga. Makanya di dunia pekerjaan pasti kita mencoba untuk tidak boleh bosan. Apapun pekerjaan kita lakoni dengan sepenuh hati gitu ya. Lalu selanjutnya adalah employee dissatisfaction, poor service attitude. Nah, ini kalau si karyawannya sudah tidak mau memberikan
apa namanya pelayanan yang terbaik itu karena mereka itu nggak puas dengan pekerjaan mereka. Terus habis itu high employee turnover. Nah ini nanti saya kasih contoh ya. High employee turnover itu maksudnya banyak saking besarnya orang-orang yang masuk keluar dari perusahaan tersebut gitu. Jadi berganti-ganti gitu karyawannya. Lalu ada low profit margin. Jadi apa namanya pendapatannya ya margin pendapatannya itu tergolong rendah. Terus narrow decision of job to academic low skill level. Jadi apa namanya kalau karyawannya itu kemampuannya rendah tapi pekerjaannya itu tidak diajari ya sama seperti tadi ya, nggak ada training, itu juga bahaya. Sudah ciri-ciri susah untuk dilanjutkan proses jasa ini. Terus use of technology to control quality, jadi menggunakan teknologi secara full untuk mengontrol kualitas itu kurang bagus. Jadi teknologi itu bisa untuk mengontrol, tapi kita juga harus ada sisi humanis untuk mengontrol apa yang sebenarnya terjadi ketika ada permasalahan di usaha kita kayak gitu ya. Nah itu dari sisi dari sisi karyawan. Nah bagaimana dengan sisi konsumen? Yang pertama ini ya, kalau misalkan dari konsumen itu yang sisi biru, tapi ada beberapa koneksi di sini. Katakanlah ini trainingnya sedikit ya, terus habis itu employee-nya juga nggak puas dengan pekerjaan mereka kerjanya nggak niat gitu ya. Menjadi apa? Employee can respond to customer problem. Jadi permasalahannya konsumen tidak bisa ditangkap. Apa maksudnya gitu ya? Mereka nggak paham gitu. Kenapa? Apa yang dimaksud oleh konsumennya, ini juga bahaya. Nah, habis itu konsumen, kalau konsumen itu kebutuhannya tidak bisa ditangkap, otomatis atau maksud dari konsumen itu tidak bisa dipahami oleh karyawan, otomatis mereka cenderung nggak puas, dissatisfaction, ya kan? Ini dissatisfaction. Kalau mereka nggak puas, selanjutnya apa? No continuity in relationship with customer. Ini adalah lanjutan kalau misalkan mereka karyawannya itu nggak punya keinginan untuk melanjutkan hubungan baik dengan konsumen. Nah ini bahaya juga. Selanjutnya adalah failure to develop customer loyalty, gagal untuk membentuk loyalitas konsumen gitu ya. Lalu high customer turnover, jadi customernya itu turnovernya juga tinggi. Jadi gini, customer turnover tinggi itu gini, orang yang datang itu berganti-ganti gitu. Jadi orang yang beli itu gonta-ganti, nggak loyal. Nah ini juga bahaya. Terus habis itu repeat emphasis on attracting new customer. Jadi fokus untuk nyari konsumen baru, tapi konsumen lama nggak diperhatikan. Ini juga bahaya. Nah hal-hal seperti inilah yang membuat suatu proses jasa itu gagal. Jangka panjangnya pasti gagal. Jangankan jangka panjang, jangka pendek aja mungkin bisa gagal kalau bentuknya seperti ini gitu ya. Nah selanjutnya ada the cycle of mediocrity. Nah ini agak sedang-sedang gitu ya, nggak begitu parah. Saya mulai dari employee lagi ya. Nah dari employee ini di sisi ini ada yang namanya wage and benefit are good, job security is high. Nah ini gajinya udah lumayan nih. Terus ada keamanan juga cukup tinggi gitu ya. Terus habis itu promotion and pay increase based on longevity, lack of mistake. Jadi dari sisi karyawan itu dijamin akan diberikan promosi jabatan, dan mereka juga jarang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Lalu jobs are boring and repetitive, employee are responsive. Nah ini biasanya adalah untuk pekerjaan yang cukup membosankan. Kita melakukan pekerjaan yang membosankan. Katakanlah seperti apa? Seperti kita kalau di jasa itu mungkin barber mungkin ya, barber itu juga cukup boring, tapi harus rasa boring atau rasa bosan tersebut harus dilawan dengan cara apa? Dengan cara musik tadi ya kan, terus mengobrol dengan konsumen. Nah itu cara mengatasi boringnya. Tapi kalau misalkan tidak dijadikan seperti itu ya sudah masuk ke level mediocrity atau level sedang-sedang gitu. Jadi kalau
arah bahaya untuk tidak arah bahaya untuk menjadi bangkrut itu 50-50 lah, seperti itu. 50 berhasil, 50% bangkrut gitu. Selanjutnya adalah complaint made by indifferent or hostility. Jadi ada beberapa komplainan dari komplainan dari beberapa konsumen ya yang tidak ketemu dengan solusinya gitu. Nah, ini juga bahaya. Ini harus sebisa mungkin kita bentuk seminimal mungkin ya, kita minimalkan supaya tidak terjadi. Terus habis itu employee dissatisfaction but can easily quit. Jadi employee atau karyawan itu kalau karyawan ini sudah nggak puas, mereka itu cenderung nggak puas tapi susah, mau berhenti itu susah. Nah, kalau sudah kayak gini, employee spend working lives in environment of mediocrity. Jadi mereka itu ya bertahan aja tapi sebenarnya mereka nggak begitu puas dengan pekerjaannya. Lalu kesini adalah narrow design of job, ini hampir sama seperti sebelumnya. Jadi desain baru untuk pekerjaannya itu ya cenderung sama gitu terusnya. Lalu ada training emphasis learning role. Jadi di sini ada ada aturan main, aturan pedoman tertentu yang sudah diberikan. Nah, bagaimana dengan sisi konsumen? Nah, dari konsumen ini, customer kalau misalkan promosi and pay increase based on longevity, lack of mistakes, konsumen itu masih tetap akan nggak puas gitu ya. Konsumen akan tetap nggak puas. Ya, kalau misalkan initiative is discouraged, jadi ini tidak ada inisiatif untuk melayani konsumen dengan baik, ini bahaya juga. Terus kalau jobs are boring, ini ya pekerjaannya membosankan. Resentment and irritability and lack of employee initiative, complaint to employee. Nah, ini sudah konsumen banyak yang mengeluh karena posisinya employee-nya itu atau karyawannya itu nggak begitu responsif, mungkin karena bosen gitu ya. Karyawannya bosen, pembelinya juga akhirnya komplain, kok gini sih karyawannya nggak menyenangkan gitu, katakan seperti itu. Terus habis itu no incentive for cooperative relationship to obtain better service. Jadi nggak ada sisi bonus ketika jasa tersebut diberikan dengan maksimal. Nah, ini juga hal yang menjadikan membahayakan untuk level employee, dia bisa jadi nggak puas gitu. Terus other supplier if any seen as equally poor. Jadi dari produk sejenis itu terlihat bahwa nggak begitu memuaskan juga ya. Terus habis itu masuk kepada customer trait horror stories. Nah, ini mereka menceritakan kekecewaan mereka. Nah, ini bahaya juga ini. Apalagi kalau sudah masuk ke arah sosial media gitu ya. Terus masuk service not focus on customer need. Nah, ini mereka nggak fokus pada kebutuhan konsumen, ya udah tinggal kita kasihkan aja jasanya, tapi nggak fokus pada kebutuhan konsumen itu apa gitu. Ini kalau level mediocrity, 50% bisa berhasil, 50% bisa fail, itu gagal atau bangkrut. Nah, yang terakhir adalah the cycle of success. Nah, ini yang harusnya ada pada semua manajemen jasa gitu ya, terutama untuk membentuk karyawan yang baik gitu. Nah, di sini ada yang disebut, yang tadi saya ulangi dari employee dulu ya. Dari employee ini adalah intensive selection effort. Nah, masuknya ini ya, masuk di produk tersebut itu, masuk di perusahaan tersebut itu diselektif, bener-bener yang bagus gitu ya. Terus extensive training, nah, pelatihannya itu cukup banyak dan cukup membentuk karakter dari karyawannya tersebut. Lalu employee satisfaction, positive service attitude. Jadi karyawannya puas, mereka akan memberikan positive service attitude. Terus mereka juga akan lower turnover, high service quality. Jadi mereka nggak ingin berpindah, udah puas di situ gitu. Mereka akan puas di sini. Lalu higher profit margin. Nah, profit marginnya itu cukup tinggi. Lalu ada broadened job design. Jadi pekerjaannya itu bisa diperbarui atau diinisiatif lebih baik lagi gitu ya. Terus ada training and empowerment of frontline personnel to control quality. Jadi
ada ada pelatihan baru untuk mengontrol orang-orang yang berada di garis depan. Jadi karyawan-karyawan garis depan ini di training selalu supaya mereka itu kualitas jasanya semakin baik gitu ya. Terus gajinya otomatis lebih dari rata-rata gitu ya. Nah kalau gajinya lebih dari rata-rata pekerjaannya otomatis sudah pasti puas gitu ya. Si karyawannya pasti puas. Nah, apa efeknya pada konsumen? Kalau mereka itu karyawannya puas, maka mereka bisa memberikan servis yang positif dan bagus gitu ya. Maka otomatis karyawan itu juga konsumen itu juga akan puas gitu dengan jasa yang diberikan. Nah, karena konsumen puas, maka otomatis mereka akan melakukan continuity in relationship with customer. Jadi mereka akan terus berkomunikasi gitu ya. Konsumen itu akan berkomunikasi dengan karyawan seterusnya. Nah, mereka juga akan membentuk customer loyalty. Jadi ya konsumennya akhirnya nggak mau pindah-pindah. Saya sudah terbiasa dengan ini, orangnya enak kok, nyaman, kerjasamanya juga gampang. Nah, seperti itu contohnya. Lalu low customer turnover, jadi konsumen barunya ini ada, tapi konsumen lama tetap dipertahankan seperti itu. Terus habis itu repeat emphasis on customer loyalty and retention. Jadi kita mempertahankan konsumen lama kita yang loyal gitu ya, dan seterusnya terus berputar. Nah inilah yang disebut dengan the cycle of success. Jadi ada perputaran jasa yang bisa menunjukkan ciri-ciri bahwa produk jasa tersebut pasti sukses, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah human resource management, how to get it right. Nah, gimana sih caranya untuk menjalankan resource management atau sumber daya manusia gitu ya. Yang pertama adalah motivate and energize your people. Jadi kita motivasi mereka, kasih mereka energi. Nah, bagaimana cara memberikan mereka energi? Ya, kita kita lakukan outbound, kita lakukan diskusi, atau kita berikan gaji yang cukup buat mereka, atau kalau bisa lebih dari rata-rata gitu ya. Seperti itu, hire the right people. Ya. Pekerjakan orang-orang yang memang benar-benar baik dalam pekerjaannya gitu ya. Dalam keahliannya ada, integritasnya bagus dan lain sebagainya gitu ya. Terus enable your people ini artinya apa? Kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya pada karyawan kita untuk bisa berkembang dan memberikan aspirasi atau pendapatnya mereka pada perusahaan kita gitu. Nah itu yang disebut dengan resource management yang bisa diperbaiki dengan baik gitu ya ke depannya. Nah ini adalah teori dari tradisional organizational pyramid. Jadi secara kalau mungkin Anda dulu di pengantar manajemen, Anda pernah menemui dengan tradisional organizational pyramid ini. Jadi piramida organisasi yang tradisional. Itu pasti yang paling atas adalah top management, bawahnya middle management, bawahnya lagi adalah frontline staff atau orang-orang yang langsung di garis depan bertemu dengan konsumen tingkat akhir gitu ya. Tapi itu adalah tradisional. Nah, di saat ini atau di masa modern saat ini kita gunakan inverted pyramid with a customer and frontline focus. Jadi kita balik piramidanya menjadi apa? Customer itu yang paling atas. Jadi konsumen itu adalah raja gitu di situ. Nah, konsumen ini itu akan melakukan komunikasi dengan siapa? Frontline staff ini atau orang-orang garis depan tadi ya, yang low management ini. Nah, mereka lah yang akan di garis depan bertemu dengan konsumen dan mereka akan disokong atau dibantu oleh
si top management tadi, top management dan middle management itu mensupport frontline staff. Apa bedanya Pak dengan yang kiri? Kalau yang kiri, top management ini memberikan aturan ke middle memberikan aturan ke frontline. Tapi kalau yang di sebelah kanan, inverted pyramid, kita bukan memberikan arahan, tapi kita mendukung apa yang ada. Gitu ya, kita mendukung apa yang sudah dilakukan oleh si frontline staff ini. Jadi lebih pendekatannya lebih humanis gitu ya, lebih manusiawi gitu, seperti itu. Baik, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.